Perkenalkan, nama saya Astri Kartika Sari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual topik 6 tentang modul implementasi pembelajaran dalam UPD. Terdapat dua kasus yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Kasus yang pertama terdiri dari dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama berisi buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi yang kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada di dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Dari kedua ilustrasi yang saya sebutkan tadi, ilustrasi yang sering saya gunakan atau saya terapkan adalah ilustrasi yang pertama, karena buku teks dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam terkait sumber belajar yang lain, sehingga buku teks bukan menjadi satu-satunya sumber belajar yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir dari peserta didik. Dari buku teks tersebut, kita bisa untuk mencari jawaban dari latihan soal yang diberikan. Namun, kita juga bisa mencari jawaban pendukung untuk menjawab soal tersebut dari sumber belajar yang lainnya. Ilustrasi satu ini sangat cocok untuk diterapkan pada anak-anak zaman sekarang karena peserta didik hidup dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Salah satunya adalah ponsel. Ponsel merupakan salah satu perangkat keras yang dekat dengan peserta didik. Dengan fitur pencarian seperti Google atau Internet Explorer yang ada pada ponsel mereka, maka buku bukan lagi tergolong menjadi satu-satunya sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Peserta didik dapat mengeksplorasi tidak hanya buku, namun juga sumber belajar lain misalnya majalah, televisi, jaringan internet, lingkungan sekitar, dan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, maka peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya lewat petunjuk dan bimbingan dari seorang guru. Kasus 2 dari permasalahan ini terdiri dari dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, buku teks digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Dalam memanfaatkan buku teks, saya terbiasa menggunakan buku sebagai media pendukung, sehingga buku hanya digunakan sebagai penyedia sumber teks yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, tidak semua teks yang terdapat dalam suatu buku bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran ataupun sesuai dengan materi yang diajarkan. Sebagai guru, perlu untuk memilih teks yang sesuai dengan materi yang diajarkan, agar kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan tersebut sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penggunaan teks yang ada di buku pun tidak sesuai dengan urutannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengalaman saya sesuai dengan ilustrasi 1, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran mereka, karena urutan membaca buku teks dilakukan berdasarkan pada urutan tujuan pembelajaran. Selain itu, menurut saya, ilustrasi 1 cocok dengan kondisi peserta didik saat ini. Pembelajaran pada saat ini diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga materi yang diajarkan pun disesuaikan dengan tujuan pembelajaran maupun skill yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk mencapai skill tersebut, maka teks yang digunakan akan menyesuaikan dan bisa saja tidak berdasarkan urutan penomorannya.
Maka dari itu, penggunaan buku pun tidak harus sesuai dengan urutan halamannya, karena buku yang ada hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dalam menyediakan materi ajar untuk peserta didik.